Selamat pagi, ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih secara online, tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan kita masing-masing ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini boleh kami bersama kembali walaupun masih secara online. Kami akan belajar sedikit firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui pelajaran hari ini. Kami mau serahkan 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita belajar pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 ini berjudul pembaptisan menyatukan orang percaya. Sama ya, judulnya dari remaja sama dari pemuda sama. Judulnya pembaptisan menyatukan orang percaya. Ayat bacaannya diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebelumnya kita baca dulu yuk. Kita buka Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, itu ayat bacaan kita ya, diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Nats ini berisi mengenai jawaban Paulus atas perdebatan yang terjadi antara orang percaya Yahudi dengan orang percaya bukan Yahudi yang berada di Galatia. Lebih baik atau lebih bagusnya sih kalian bisa membacanya dalam kitab Galatia untuk lebih jelasnya bagaimana jemaat di Galatia ini apa dan bagaimananya kalian bisa membacanya dalam kitab Galatia mulai dari Galatia 1 ya. Jadi balik lagi ke pelajaran kita hari ini. Jadi nats ini berisi mengenai jawaban Paulus atas perdebatan yang terjadi antara orang percaya Yahudi dengan orang percaya yang bukan Yahudi yang berada di Galatia. Jadi walaupun orang Yahudi yang sudah percaya ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tapi mereka masih merasa kalau mereka itu harus melaksanakan hukum Taurat karena mereka berpikir kalau hukum Taurat itulah yang menyelamatkan, gitu ya. Jadi orang Yahudi di Galatia ini, walaupun mereka mendengar, mereka melihat, mereka menyaksikan gitu ya, mereka ingat gitu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, tapi mereka tetap meyakini kalau keselamatan itu dapat mereka terima, dapat mereka peroleh dengan melakukan hukum Taurat. Nah, mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu mati untuk mereka, untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, mereka lebih meyakini, lebih mempercayai apabila mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka akan selamat. Nah, dalam Galatia 3 ayat yang 1, ayat pertama, di sini Paulus mengatakan kepada orang Galatia ini sebagai orang Galatia yang bodoh. Hai orang Galatia yang bodoh gitu ya. Kenapa Paulus sampai sebegitu kerasnya mengatakan orang Galatia yang bodoh?
Ya, karena orang Galatia ini walaupun mereka sudah melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan, tapi mereka tetap gitu, mereka kekeh, mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka dan memberikan keselamatan itu gitu. Tapi mereka lebih meyakini kalau keselamatan itu bisa mereka peroleh kalau mereka melakukan hukum Taurat ini, ya. Nah, selain itu orang Yahudi di Galatia ini juga mereka merasa kalau mereka itu sebagai keturunan Abraham. Jadi secara tidak langsung mereka itu pasti diselamatkan gitu ya. Jadi keselamatan itu otomatis akan mereka dapatkan asalkan mereka adalah keturunannya Abraham. Nah, hal inilah yang ditentang oleh Paulus. Paulus mengatakan keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik yang mereka lakukan dalam melakukan hukum Taurat. Jadi bukan karena mereka sudah melakukan hukum Taurat itu dengan baik sehingga mereka diselamatkan, tapi keselamatan itu hanya datang dari Allah. Itu semua adalah anugerah Allah, dan di sini Rasul Paulus sangat menekankan hal itu gitu ya. Nah, kita bisa melihat hukum Taurat ini dalam Galatia yang ketiga gitu. Di Galatia banyak penjelasannya mengenai hukum Taurat ini. Tapi di sini saya cuma mau melihat di Galatia 3 ayat 24 gitu ya. Kita bisa melihatnya dalam Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, di sini Paulus menekankan kalau hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang gitu. Dan kita dibenarkan karena iman kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat gitu ya. Nah, hukum Taurat adalah penuntun. Artinya apa sih penuntun? Nah, penuntun untuk apa? Nah, hukum Taurat ini dipakai sebagai penuntun untuk membawa mereka untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Penuntun, apa sih penuntun? Penuntun ini adalah sesuatu seperti misalnya tour guide. Tour guide gitu ya. Kalau tour guide kan itu yang menuntun kita mengenai suatu objek. Misalnya tour guide itu yang menjelaskan sesuatu kepada kita mengenai satu objek. Misalnya tour guide dalam misalnya karya wisata. Misalnya kalau kita melakukan tour kemana gitu, misalnya ke Jogja, nah tour guide ini bertugas sebagai yang memberikan penjelasannya. Yang penting itu objeknya, bukan si penjelasannya gitu. Jadi tour guide ini dia yang menjelaskan sesuatu yang penting. Misalnya kalau kita jalan-jalan, yang penting itu bukan siapa tour guide-nya, bukan orangnya seperti apa, tapi yang penting itu adalah objeknya. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke Candi Borobudur misalnya, tour guide itu dia menjelaskan bagaimana seluk-beluknya candi itu gitu, bukan bagaimana dia menjadi tour guide-nya gitu ya. Nah, sama halnya dengan hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini adalah penuntun. Penuntun untuk apa? Untuk kita mengenal Yesus. Penuntun sebagai pemberi arah kepercayaan kita kepada iman gitu ya. Jadi sebagai pemberi arah sampai kita mempercayai Yesus dengan iman kita gitu ya. Jadi hukum Taurat tidak menyelamatkan, tapi keselamatan itu datang dari iman. Nah, ketika iman telah datang, maka hukum Taurat tidak diperlukan lagi, dan kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat gitu ya. Jadi kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Iman yang adalah anugerah Allah bekerja dalam Roh Kudus di bawah kasih karunia-Nya. Jadi di sini Paulus mau mengatakan kepada kita kalau kita itu harus beriman kepada Yesus sehingga kita bisa dimerdekakan dari hukum Taurat gitu ya. Nah, hukum Taurat ini seperti jubah lama yang harus kita lepaskan dan kita dikenakan jubah yang baru.
Artinya jubah kebenaran karena iman kita kepada Yesus gitu ya. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan karena posisi kita itu bukan posisi orang yang benar gitu ya. Posisi kita itu adalah orang yang berdosa. Mau seberapa banyak pun kita melakukan hukum Taurat, kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri gitu ya. Nah, di sini Paulus sangat menekankan gitu kalau kita harus beriman kepada Yesus sehingga kita bisa dimerdekakan, kita bisa lepas dari kuasa hukum Taurat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, hukum Taurat itu seperti jubah lama yang dilepaskan dan dikenakan jubah yang baru, di mana jubah kebenaran karena iman kita kepada Yesus gitu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita yang percaya dan dibaptiskan dalam nama Yesus, dibaptis dan diselamatkan dalam nama Yesus menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi kita tidak di bawah pengawasan dari hukum Taurat gitu ya. Itu yang pertama yang Paulus mau katakan kepada orang Yahudi di Galatia ini. Yang pertama yaitu beriman kepada Yesus sehingga mereka boleh dibebaskan, mereka bisa dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, yang kedua apa? Nah, beriman dalam Yesus. Nah, beriman dalam Yesus kita bisa kita menjadi anak-anak Allah. Nah, dalam ayat 26 tadi ada kata kamu semua. Kamu semua di sini berarti semua orang percaya. Terus ada juga kata anak-anak Allah. Artinya kita sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa yang diberikan Allah kepada orang percaya. Nah, kalau sebagai anak kita otomatis sebagai ahli waris yang berhak menerima janji Allah ya. Nah, itu bisa kita buka dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, artinya baptisan merupakan lambang penyatuan dalam Yesus. Karena dengan baptisan kita bisa disebut sebagai orang percaya. Dengan baptisan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi secara otomatis kita memiliki hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita orang percaya. Nah, menerima janji Allah gitu ya. Nah, baptisan merupakan lambang penyatuan dalam Yesus. Nah, tadi dibilang kamu semua adalah orang percaya. Kita semua dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena iman percaya kita. Nah, ada contohnya di sini Abraham dibenarkan karena iman, itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, melalui baptisan orang tersebut telah menjadi keturunan Abraham. Nah, karena Allah memberikan janjinya kepada Abraham dan kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Abraham, maka kita telah menjadi keturunan Abraham. Nah, orang yang dibaptis adalah anak Allah yang mengenakan Kristus dan disatukan dalam Kristus. Dan juga keturunan rohani Abraham dengan ciri-ciri rohani yang sama seperti Abraham. Misalnya seperti percaya dan beriman. Jadi baptisan merupakan lambang penyatuan dalam Yesus. Artinya kita sebagai orang yang dibaptis, kita adalah anak Allah yang mengenakan Kristus dan sudah disatukan dalam Kristus dan juga diakui sebagai keturunan rohani Abraham. Jadi bukan kita lahir sebagai anak jasmani Abraham gitu, karena kita memang bukan anaknya gitu, tapi secara rohani kita adalah keturunannya dari Abraham, sehingga kita harus sama seperti Abraham. Kita harus memiliki iman, kita harus mempercayai, sehingga apa yang sudah kita lakukan melalui baptisan ini tidak menjadi sia-sia gitu ya. Iman yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, bukan karena kemampuan kita gitu. Nah, dibaptis dalam Kristus artinya ditenggelamkan dalam kematian sehingga kita telah mati. Jadi hidup lama kita sudah mati sehingga tidak kelihatan lagi gitu. Nah, berikutnya telah mengenakan Kristus artinya
setelah kita dibaptis, kita sudah mati dari kehidupan lama kita. Kita tidak kelihatan lagi hidup yang lama kita gitu ya. Jadi telah mengenakan Kristus, artinya Kristuslah yang tampil melalui hidup kita, yaitu baik pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, semuanya berlandaskan pada Kristus gitu ya. Karena melalui baptisan kan kita ditenggelamkan dalam kematiannya, sehingga kita mati dalam hidup lama kita, dan kita telah mengenakan Kristus, artinya Kristuslah yang harus tampil melalui kehidupan kita gitu. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya harus berlandaskan pada Kristus gitu ya, sehingga orang bisa melihat gitu ya. Nah, yang berikutnya, tadi yang pertama Paulus mau menekankan, yang pertama beriman kepada Yesus, kita akan dimerdekakan dari hukum Taurat. Yang kedua, beriman dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita otomatis menjadi anak-anak Abraham ya. Kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Allah gitu. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, dalam ayat yang ke-28, yang ketiga ini Paulus mau menekankan dalam orang percaya itu tidak ada diskriminasi ya, artinya kita satu, kita sama dalam Kristus gitu ya. Dalam ayat 28 tadi dijelasin tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Jadi artinya gini, tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Nah, orang Yahudi ini orang yang merasa spesial karena mereka adalah orang yang istimewa, bangsa pilihan, karena Allah berkenan misalnya terhadap orang Yahudi, karena mereka sudah melakukan hukum Taurat misalnya. Nah, sementara orang Yunani juga dia mempunyai kelebihannya sendiri, dia misalnya pintar apa gitu. Nah, dalam persatuan dalam Yesus tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi tidak ada lagi yang merasa spesial, tidak ada lagi yang merasa istimewa, tidak ada lagi itu yang namanya bangsa pilihan, tapi semuanya sama di hadapan Allah, semuanya satu dalam Yesus. Nah, contoh berikutnya, tidak ada hamba atau orang merdeka. Nah, kita tahu ya kalau hamba itu seperti apa, orang merdeka itu seperti apa. Jadi ada orang yang berkuasa, ada orang yang mempunyai otoritas gitu. Nah, dalam Tuhan itu satu dalam Yesus. Kita disatukan dalam baptisan, melalui baptisan tidak ada lagi ada hamba, tidak ada lagi ada orang merdeka. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya tidak ada yang merasa diri lebih berkuasa, lebih berotoritas gitu ya. Berikutnya, contoh lain, di Alkitab tadi dijelaskan ada 3 ya. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Yang berikutnya, tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah, hal ini berbicara mengenai merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih duluan. Contohnya, laki-laki merasa lebih hebat karena mungkin zaman dulu laki-laki kan karena diciptakan langsung dari Tuhan ya, langsung dari roh. Sementara kalau perempuan diciptakannya dari tulang rusuk laki-laki. Mungkin anggapan seperti ini ya itulah yang merasa diri lebih hebat lah, lebih kuat lah, lebih pandai lah. Jadi semuanya nggak ada diskriminasi, nggak ada perbedaan, tapi semuanya menjadi satu dalam Tuhan. Ya, semuanya di dalam Tuhan semuanya memiliki penerimaan yang sama di mata Allah. Jadi baptisan ini adalah wujud nyata dalam menyatukan semua orang dengan berbagai latar belakang. Apapun itu adalah sama di mata Allah. Semua yang percaya dijadikan satu melalui baptisan. Jadi orang percaya dapat menjaga kesatuannya meskipun mereka memiliki perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa, perbedaan status sosial, maupun perbedaan-perbedaan yang lain ya. Jadi baptisan itu menyatukan semua orang percaya, karena semua orang percaya memiliki hak yang sama di mata Allah. Jadi di sini Paulus menyingkapkan kalau semua perbedaan bangsa, perbedaan status sosial, perbedaan jenis kelamin
semua orang yang percaya adalah sama. Jadi kita sebagai anak-anak Allah karena iman dalam Yesus, bukan karena kita orang Yahudi, kita orang Yunani, kita hamba, atau kita orang merdeka, atau kita laki-laki, atau kita perempuan. Tapi siapapun kita yang mengaku diri kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis dan kita mengenakan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi milik Kristus dan kita akan disebut keturunan Abraham, sehingga kita berhak menerima janji Allah. Apa sih janji Allah? Banyak ya janji Allah itu ya. Janji Allah itu bukan sekedar berkat yang bisa kita lihat, tapi banyak sekali janji Allah yang bisa kita terima hari-hari ini. Seperti misalnya kesehatan. Kesehatan pun itu adalah janji Allah ya. Kita harus bersyukur dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Janji Allah akan memberkati kita. Janji Allah akan memberkati keturunan Abraham. Ya. Nah, berkat itu bukan hanya sekedar berkat yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat tadi ya. Banyak sekali berkat yang sudah kita terima, banyak sekali berkat yang bisa kita berikan juga untuk orang lain di sekitar kita. Jadi kesimpulannya dalam baptisan ini, benar ya, baptisan itu menyatukan semua orang percaya. Kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang tidak melihat apapun keberadaan kita gitu ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan bergabung dengan kelas kita masing-masing ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami, Allah yang tidak membedakan kami apapun status kami. Kami bersyukur karena kami semua adalah sama, kami semua adalah satu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali melalui baptisan ini kami belum mengenakan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Kami belum mengenakan Kristus dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengenakan Kristus melalui kehidupan kami, dalam tindakan kami, dalam pikiran kami, dalam perilaku kami setiap hari, apapun aktivitas kami, apapun kegiatan kami. Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus campur tangan melalui kehidupan kami masing-masing, melalui aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Kita kembali ke kelas kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu dari sekolah minggu online lagi. Tuhan Yesus memberkati.